Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini adalah hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan insya Allah besok kita masuk kepada bulan yang baru, bulan Syawal, yang mana di dalam syariat Islam kita sudah keluar dari ibadah berpuasa yang wajib dari puasa Ramadan. Maka besok diharamkan untuk berpuasa, dan besok kita melaksanakan hari Id, hari kebahagiaan yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Maka dari ahkam fikih di hari Id yang bisa kita berikan di waktu yang pendek ini, yang pertama adalah hukum salat Id, hukmuhu wajib fardu ain lirijal walin nisa. Maka hukum salat Id wajib fardu ain bagi seluruh laki-laki dan seluruh perempuan, yang mana pendalilannya di hadis yang muttafaqun alaih dari Ummi Atiyah. Berkata Ummu Atiyah, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an nukhrijanna dawatil khudur minan nisa wal awatiq wal huyad ilal musalla falyatazilna al huyad wa yashhadna al farh bainal muslimin. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan tentang wajibnya seluruh kaum muslimin, baik laki-laki ataupun perempuan, untuk menghadiri salat Id, yang mana dari Ummu Atiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan perempuan-perempuan yang mana dia itu al-awatiq, perempuan-perempuan yang sudah menopause 40 ke atas, ataupun perempuan yang dawatil khudur, yang perawan belum menikah, dan al-huyad, dan bahkan perempuan yang sedang haid diperintah. Lalu falyatazilna anis salah, agar orang-orang atau perempuan yang haid meskipun tidak salat maka tetap hadir, meskipun dia duduk di belakang dan tidak salat di saat salat Id bersama imam, maka mereka duduk dan mempersaksikan bagaimana kebahagiaan kaum muslimin dan memperbanyak untuk jumlah kaum muslimin di dalam musalla. Maka ini pertama dari permasalahan hukum. Lalu dari permasalahan sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan dari person-person kita. Pertama, di saat kita akan keluar salat Id, agar kita mandi. Dan ini mandi hukumnya bisa sunnah dan bisa wajib. Sunnah jika memang tidak ada apa-apa dan hanya sekedar keluar untuk salat Id, maka hukumnya sunnah.
dan bisa wajib jika memang setelah salat fajar menghubungi istrinya, maka menjadi wajib dan sekalian sunnah. Kesimpulannya, telah datang athar tentang sunnahnya diriwayatkan oleh Imam Malik di Muwatta'nya dari Nafi' dari Ibnu Umar. Karena Ibnu Umar yagtasil qabla an yakhruja ilal musalla, bahwa dulu Ibnu Umar mandi di salat Idul Fitr sebelum dia datang ke lapangan. Maka asarnya asar yang sahih. Dan begitupun perkara yang ketiga, menggunakan pakaian yang terbaik dan juga menggunakan apa yang dia miliki, mulai dari parfum dan mulai dari imamah yang baru ataupun pakaian-pakaian yang baru. Dan ini pendalilannya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar dari bapaknya Umar, kana Umar fi suq fa akhadha min libas, maka disebutkan Umar dulu di pasar, kata anaknya, kemudian Umar memberi pakaian istabrak, dan istabrak adalah pakaian tebal, pakaian kebesaran dari para bangsawan Persia pada zamannya. Maka dibawa kepada Nabi dan mengatakan, ibta hada ya Rasulullah lil id litajammal fil id wal wufud. Maka ambillah ini wahai Rasulullah, agar kamu menggunakannya di saat salat id. Dan ini poin pendalilannya, dan di saat menemui tamu-tamu kaum muslimin. Maka Nabi menerimanya dan mengatakan, walakin hada libas liman la khalaqa lahu. Namun pakaian ini bagi orang-orang yang tidak mempunyai akhlak. Maknanya dari tasabuh dengan pakaian orang-orang kufar, pakaian kebesaran. Maka poin pendalilannya disebutkan oleh para ulama. Maka wajah pendalilan Nabi menafikan untuk menggunakan pakaian itu karena pakaian orang-orang bangsawan raja-raja Persia yang sombong dan tasabuh dengan mereka, maka Nabi tidak menggunakannya. Namun di sini yang menjadi pendalilan Nabi tidak menafikan, maka bisa menjadi sunnah takririyah dari ucapan Umar, pakailah pakaian yang mewah ini atau yang bagus ini atau yang baru ini, yang mana dia baru dapatkan dari pasar, untuk digunakan di sholat id. Maka menggunakan pakaian yang baik di saat sholat id adalah dari sunnah, diantaranya dari hadis ini. Dan begitupun di dalam athar, yang mana athar ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya dari jalan Yazid Ibnu Harun dari Muhammad Ibnu Ishaq, qala haddatsani, dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar dulu karena idza arada an yusalli al-id yagtasilu wa yagtasilu minal janabah wa yalbas thiyab alladhi indahu wa ya'ti bil utur. Maka dulu Ibnu Umar jika ingin keluar salat id, maka dia mandi, baik mandi junub jika berhubungan dengan istrinya setelah fajar ataupun mandi biasa, maka sunnah. Kemudian menggunakan pakaian yang terbaik dan menggunakan parfum, maka keluar ke musalla. Dan juga dari perkara yang sunnah, di saat kita khusus akan keluar kepada salat id, maka disunahkan agar kita makan terlebih dahulu. Dan ini pendalilannya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas Ibnu Malik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yakhruju ilal musalla illa an ya'khudha syai'an minat tamr. Bahwa Nabi dulu tidaklah keluar di hari Id ke musalla Id kecuali dia mengambil makanan dari tamr. Maknanya
sunnah untuk berbuka terlebih dahulu. Dan hikmahnya di sini agar menyelisihi hari-hari puasa. Maka disunahkan bagi kita, insya Allah kita bagikan tamar, atau jika ada tamar masih ada dengan antum kalian semua, maka silahkan dimakan tamar, kemudian pergi ke musallal id. Dan juga dari sunnah kita melaksanakan sholat bukan di masjid jika tidak ada udzur, seperti hujan atau lapangannya sangat becek dan rusak karena tanah yang terkena terus hujan, maka diperbolehkan di masjid. Namun jika tidak ada udzur, sunnahnya adalah di musola. Dan perlu diperhatikan makna musola, bukan musola seperti pemahaman kaum muslimin di Indonesia. Musola adalah masjid kecil, surau, langgar, ataupun yang lainnya. Maka makna musola di lughah Arabiyah adalah lapangan. Maka dia di lapangan, di tempat yang terbuka, luas, cukup untuk sholat berjamaah dengan jamaahnya, maka itu dinamakan al-musalla. Maka sunahnya kita melaksanakan sholat di musalla seperti hadis yang datang dari dua sahabat. Pertama hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang muttafaqun alaih, dan hadis Ibnu Umar yang mana disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yakhruju li Idul Fitr au Adha ilal musalla, bahwa Nabi dulu keluar salat Idul Fitr dan Adha ke lapangan. Dan juga dari permasalahan sunnah-sunnah yang bisa kita laksanakan setiap person adalah tidak melaksanakan takbir Idul Fitr dari malamnya, apalagi keliling-keliling kampung dengan beduk dan teriak-teriak laki-laki dan perempuan, maka ini bukan dari sunnah. Yang sunnah adalah seperti datang di dalam athar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan yang lainnya dari Abi Bakar, dari Ikrimah, dari Abdullah bin Umar, bahwa kana Ibnu Umar yukabbiru fi salat Idul Fitri hina kharaja min baitihi ilal musalla. Sanadnya sahih bahwa dulu Ibnu Umar di saat melaksanakan salat Id, dia keluar dari rumahnya bertakbir dan terputus dari takbirnya di saat sampai kepada musalla dan menunggu imam, kemudian setelah itu salat bersama imam. Maka hadis ini hadis yang sahih dari Abi Bakar, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Kemudian apa yang dibaca dari takbir? Maka untuk permasalahan takbir, karena takbir itu adalah lafaz yang ma'ruf, Allahu Akbar, dan tidak datang sanadnya kepada Nabi kecuali datang dari athar yang sahih dari sahabat. Maka telah datang athar yang sahih dari sahabat Abdullah bin Abbas, dari periwayatan Ikrimah an Abdullah bin Abbas yang sanadnya sahih. Maka disebutkan lafadznya Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka disebutkan oleh para ulama lafaz ini sanadnya paling sahih dari lafaz yang warid tentang at-takbir. Adapun takbir yang ada dan umum di kalangan masyarakat, maka telah datang dari Abdullah bin Mas'ud. Meskipun jalan-jalannya kebanyakan dhaif, namun bisa dipakai karena intinya permasalahan takbir adalah dengan bertakbir. Apapun lafadznya selama dia takbir, dan athar dari Ibnu Mas'ud yang banyak jalannya ini para ulama mengambil qabul darinya. Yang lafadznya ma'ruf, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dan telah datang juga dari Salman Al-Farisi dengan sanad yang sahih dan mendekati dengan lafaz Ibnu Abbas yang kami sebutkan. Maka ini dari amalan-amalan di saat kita akan melaksanakan sholat Id. Dan kita tutup dengan permasalahan setelah kita mendapati imam dan imam melaksanakan takbir, maka disyariatkan bagi imam dan makmum agar melaksanakan takbir 12 kali. Bagaimana tafsirnya 12 kali? Datang dari dua sahabat. Yang pertama datang dari Aisyah dan di sanadnya dari Ibnu Lahiyah, dari Urwah Ibnu Zubair dari Aisyah, maka sanadnya dhaif. Berkata Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi Idul Fitr wal Adha yukabbir sab'an fil ula wa khamsan fil akhirah. Bahwa Nabi salat 2 rakaat maka bertakbir 7 di pertama dan 5 di yang kedua, ghaira at-tanaqqul, selain dari takbiratul ihram dan takbir al-intiqal. Maka maknanya takbiratul ihram tidak dihitung. Misalnya kita salat Allahu Akbar, takbiratul ihram tidak dihitung. Kemudian takbirat setelahnya 7. Kemudian setelah itu baru Al-Fatihah dan surat yang lain. Kemudian selesai 1 rakaah dengan bangun dari sujud. Rakaah yang kedua ada intiqal dari sujud tadi. Dari rakaat pertama Allahu Akbar, ini tidak dihitung. Barulah setelah itu 5 Allahu Akbar sampai 5 kali. Maka hadis ini datang dari Aisyah dan di sanadnya ada Ibnu Lahiyah yang mudallis, namun telah datang sanad yang lebih baik, hasan. Dikeluarkan Ashabus Sunan dari Amr ibn Shu'aib an abihi an jiddihi. Berarti dari siapa? Dari Abdullah bin Amr ibn al-As, maka sanadnya hasan. Berkata Abdullah bin Amr ibn al-As, dulu Nabi di saat salat Id maka bertakbir 12, 7 di rakaah yang pertama dan 5 di rakaah yang kedua, siwa takbiratul ihram wa intiqal, selain dari takbir intiqal dan takbiratul ihram. Maka sanadnya sahih. Dan juga bagaimana apakah kita mengangkat kedua tangan? Maka telah datang athar dari Ibnu Umar bahwa karena Ibnu Umar yarfa yadaihi fi kulli takbirat, bahwa Ibnu Umar dulu mengangkat kedua tangan setiap takbir. Maka kami menganjurkan agar semua takbirat yang 12 ditambah takbiratul ihram dan intiqal agar mengangkat kedua tangan. Maka inilah dari khutbah yang pertama tentang fikih yang insya Allah besok kita laksanakan di dalam salatul Id. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, fastaghfiruh, innallaha ghafurun rahim.